Shalom Pak Bu, apa kabar semuanya? Baik semua di tempat ini maupun yang di rumah. Saya sambut Bapak Ibu yang sedang mengikuti online service ya, di layar televisi. Selamat datang juga bagi Anda yang kali pertama hadir di ruang ini maupun yang pertama kali untuk on di monitor Anda mengikuti acara ibadah Sam 21 Church di Pontianak. Saya Penatua Markus Tony Hidayat beserta rekan-rekan pelayan Tuhan mengajak Anda semua serta di dalamnya untuk beribadah. Beberapa menit ke depan kita akan mempelajari firman Tuhan sebagai tuntunan ilahi sehingga kita dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehingga boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Bukankah demikian? Nah, untuk Bapak Ibu yang kali pertama hadir di sini, pastikan juga Bapak Ibu tidak langsung balik. Tetap saya akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Demikian kalau Bapak Ibu mempunyai pergumulan, kami juga ingin turut serta untuk berdoa, ya. Doa orang yang percaya, ya. Orang yang percaya adalah orang yang benar. Alkitab katakan besar kuasanya. Itu pegangan saya sebagai hamba Tuhan. Selalu bertumpu kepada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan anak kerajaan itu adalah orang-orang yang benar. Kenapa anak kerajaan itu orang benar? Karena nilai-nilai kerajaan itu adalah kebenaran. Dan di dalam kebenaran akan menumbuhkan apa? Damai sejahtera. Di dalam damai sejahtera pasti ada apa? Sukacita. Sukacita yang dikerjakan bukan sukacita kita dapat duit. Walaupun dapat duit itu nggak salah, ya. Tapi sukacita ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya jaringan, ya. Namanya divine, ya. Namanya divine energy. Satu energi keilahian, dimensi kerajaan Allah yang tak bisa diterjemahkan oleh ilmu pengetahuan. Bukan berarti salah ilmu pengetahuan. Ada wilayah yang memang tidak bisa disentuh oleh ilmu pengetahuan. Dan saya bukanlah orang hebat-hebat banget, tapi ya minimal punya sedikit ilmu. Ilmu apa? Ilmu hilangkan diri, bukan ya. Jadi ada sedikit ilmu. Tapi ya saya menyadari bahwa ilmu yang semua orang punyai tidak salah, tetapi itu terbatas. Dan Alkitab katakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini yang bisa dilihat dengan mata, maupun yang tidak bisa dilihat dengan mata, akhirnya perkembangan zaman modernisasi menemukan ada material yang paling kecil, itu disebut atom. Namun itu tidak terbatas kan? Muncul lagi, di balik atom adanya proton, adanya neutron, ya. Yang paling kecil lagi apa? Masih, nah akhirnya sampailah pada suatu tingkatan ilmu pengetahuan mendefinisikan ada namanya kuantum. Jikalau Bapak Ibu mengerti tentang energi kuantum, itu nggak bisa dihitung. Ya, nol. Maka kalau kita, dan itu ada. Oleh sebab itu, Albert Einstein berkata bahwa itu disamakan dengan namanya, nah ini bicara tentang teknik ya, itu disama dengan namanya metafisika. Kalau fisik bisa dihitung dengan ilmu, kalau meta nggak bisa kan? Tapi apakah barang itu tidak ada? Ya sombong sekali kita manusia. Barang yang tidak ada lalu kita bilang nggak ada tuh, bohong tuh. Listrik kelihatan? Nggak kelihatan kan? Lu pegang aja tuh. Palingan mateng gitu loh kan. Listrik memang nggak kelihatan. Kalau sudah terkondens, ya, terkonsentrasi gitu ya, terkonsentrasi oleh dinamika, maka itu bisa menghasilkan lampu. Tapi apakah itu? Itu terbatas. Tetapi yang tidak terbatas, apakah alam semesta tidak ada listrik? Udara yang kamu hidup itu nggak ada listrik, ada. Nggak kelihatan, tapi kamu nggak mati gitu ya. Nah inilah yang dikatakan kebesaran Allah. Fisika aja nggak bisa dihitung dalam
tatanan tertentu, apalagi namanya ilahi. Maka saya katakan ilmu perlu, belajar perlu. Tidak salah, punya ilmu strata 1, 2, dan 3 tidak salah. Yang jadi masalah kalau sudah punya ilmunya terlalu banyak lalu tinggi, ya. Hatinya jadi tinggi. Nggak apa-apa sih sebenarnya, Tuhan mau kita juga tinggi. Tapi pada saat waktu kita mau masuk ke dimensi keilahian Allah, perlu rendahkan. Nggak automatically Pak Bu, perlu ada kesadaran. Paham ya bahasa saya ya, Bapak Ibu yang hadir sini maupun di rumah. Perlu kesadaran. Pilihan loh, itu bukannya kita, saya kalau udah penuh Roh Kudus otomatis enggak bisa. Ada bagian Allah, ada bagian manusia. Itulah kehebatan Tuhan. Nah, kita harus mengerti hal-hal seperti ini Pak Bu. Di akhir zaman ini ada begitu banyak kemunculan hal-hal yang aneh-aneh. Dan tujuannya apa sih? Tujuannya cuma hanya menyerongkan kita aja lah. Beranggap kita sudah punya agama, kita punya Tuhan, tapi nyatanya pada saat kita dihadapkan suatu masalah, kita tidak sanggup. Ketika kita nggak sanggup, kita munculkan teori-teori sendiri. Saya menggunakan bahasa ironisnya itu karena kita punya panutan, figur-figur yang kita cinta sama dia. Kita sudah terikat sama dia. Apa yang omongnya itu kita anggap benar. Salah nggak? Itu tidak terlalu salah, tapi bisa bermasalah. Dan apa yang disampaikan itu hanya berdasarkan sebuah pemahaman dia, bukan kebenaran atau pengalaman. Pengalaman boleh nggak sih? Boleh, menjadi apa? Menjadi motivasi aja. Tapi dia bukanlah suatu kebenaran toh, pengalaman. Walaupun pengalaman sama Tuhan, saya banyak loh pengalaman sama Tuhan. Tapi saya tidak katakan bahwa itu kebenaran. Itu relatif. Kemarin, hari ini bisa berubah. Nah, karena setiap hari kita perlu apa? Iman. Bukan ilmu. Iman itulah kita bisa masuk ke dimensi yang tadi saya katakan. Dimensi keilahian Allah. Ya, iman dah bisa menimbulkan atau menumbuhkan ilmu. Ilmu nggak bisa menumbuhkan iman, enggak. Yang bisa menumbuhkan iman itu adalah firman Kristus. Untuk mengerti firman Kristus memang perlu ilmu. Maka ada namanya ilmu teologi. Nah, kalau udah bicara ilmu teologi harus ada orang-orang yang punya pengalaman teologi, pengalaman ketuhanan, yaitu belajar. Ya. Nah, pengalaman itulah dijabarkan tidak keluar dari konteks kebenaran. Ya, tidak boleh keluar. Kalau ada cerita sana sini, ya boleh dengar tapi jangan dibang. Hari-hari ini, aduh pusing deh Kak. Saya sebagai pendeta kadang minder benar-benar. Kita ngomong apa? Terbatas kan? Tapi ada orang lain yang ngomongnya itu kan, media itu kan terbatas. Bahkan itu yang dipegang. Kadang-kadang saya lihat staf-staf saya yang dipegang itu semua adalah bahasa orang lain. Ya saya cuma bilang, kalau itu memang bisa menuntun Anda, nggak masalah. Tapi kan kenyataannya Anda masih dalam sesuatunya yang masih menjadi tanda tanya. Allah itu realitas. Ya Allah itu realitas. Kerajaan Allah realitas. Tidak bisa dilihat dengan mata, tapi itu adalah sesuatu yang real. Nah, untuk menyambung itu adalah iman kita. Dan bisa direalisasikan di dalam kehidupan itu melalui sikap perilaku kita. Betul nggak? Hari ini di sini kita semua hadir. Kalau kita mengatakan Allah hadir, salah nggak? Nggak salah karena Anda semua hadir. Kalau Anda tidak mengatakan Allah hadir, ngapain ngambung sini? Betul nggak? Ngapain di sini? Oh, dengan saya khotbah, aduh capek. Tapi karena Anda hadir di sini karena ada Allah. Ada Tuhan. Karena Dia Maha hadir. Bukan karena ada pengkhotbah. Bukan karena ruangan. Bukan karena musik. Yang sekarang sudah tambah lagunya banyak. Boleh nggak? Nggak salah. Agak lebih semangat. Iya nggak apa-apa. Tapi kalau kita semua jadikan itu sebagai standar hidup kita. Jalan. Satu hari Anda tidak bisa lagi nyanyi. Begitu gua suara aja Anda ditangkap umpamanya. Seperti di Cina dulu gitu. Terus apa? Anda bagaimana membangun keimanan? Itulah
sebabnya saya sebagai hamba Tuhan itu berpikir tentang itu. Kita terlalu pandai berpikir, kita nggak pandai untuk menerima firman Allah. Percaya itu bagus kata Alkitab. Tapi mengakui keberadaan kita dalam kelemahan kita, disitulah kita akan lihat Allah itu hadir. Baik Pak Bu, ya saya tidak berlama-lama untuk memberikan introduksinya. Kita akan baca hari ini Tuhan berbicara apa. Hari Minggu yang lalu setelah selesai saya khotbah, sorenya waktu saya istirahat, doa malam saya sudah Tuhan bicara ayat ini. Tuhan izinkan saya khotbah hari ini. Lalu Tuhan mau saya sampaikan. Kemudian minggu paginya ini firman muncul lagi, hanya konfirmasi ya. Sehingga saya mulai merangkum, mengkonstruksikan dengan gaya saya berusaha juga ya. Kata usaha itu kan usaha saya. Saya tahu Tuhan itu hadir. Supaya saya buat sejelas-jelas mungkin. Ya, firman Tuhan saya sampaikan sejelas-jelas mungkin. Kalau jelas berarti ada daya tarik. Anda tertarik bukan karena saya, tapi karena jelas ada apa di dalam firman itu. Ketika Anda sudah mulai tertarik dengan firman Tuhan itu, nah memang untuk mendapatkannya nggak semudah di balik telapak tangan. Kalau saya konsepnya nggak mau diskon, ya, karena saya bukan grosiran ya. Saya ini adalah premium, artinya yang spesial. Jadi nggak boleh diskon. Kalau A ya A, B ya B. Pilihannya kepada kita mau lakukan atau tidak. Nah itu memang terkadang rada-rada sulit. Kesulitan seperti itulah nggak banyak orang sanggup. Yang jadi masalah nggak sanggupnya itu timbul namanya victim. Tahu victim ya? Merasa dijolimin. Merasa jadi korban. Memang firman Tuhan itu keras kelihatannya. Tapi sebenarnya enggak. Dia itu kasih. Tapi ketika kita tersentak oleh firman, kita merasa kita disikat sama firman. Lah kalau firman saja kita jadikan dia sebagai alat mencelakakan kita, ya siapa lagi bisa nolong kita? Kira gitu kan? Kita memang bisa mengatakan, oh enggak, tapi ada banyak loh. Satu hari ada satu teman saya, dia bilang sama temannya dia, ya karena kamu ini kan seperti Coca-Cola, baru lagi semangat-semangat aja. Semuanya Anda santap, nggak ada masalah. Dikasih tulang juga dia bilang enak banget itu. Ketusuk, ya ini namanya kehendak Tuhan. Ya karena kamu masih hangat-hangatnya dia bilang. Nanti kamu kalau udah mulai dingin-dingin. Dikasih cendol aja kamu bilang apa? Keras banget tuh cendol. Bukan cendolnya, otak kita udah mulai keras. Jiwa kita udah mulai keras Pak Bu. Paham nggak maksud saya? Ya, itulah sebabnya kita memerlukan firman Tuhan. Firman itu adalah kandungannya apa? Firman Allah itu baik untuk mengajar. Kata mengajar itu gak ada yang enak Pak Bu. Saya di sekolah aja gak enak, seringkali dihukum. Ya karena saya dulu nakal gitu. Zaman dulu kan kalau hukumnya gak sekarang ada namanya apa? Hak asasi anak. Jadi orang guru takut tuh. Karena takutnya guru udah biarin aja. Lu mau bikin apa bikin. Jadi nggak menghasilkan satu manusia yang unggul. Akibatnya Tuhan pakai alam mendidik kita kan gitu loh kan. Harusnya manusia mendidik manusia. Kata Alkitab, besi menajamkan besi masih gitu. Tapi kita kalau disakiti kita mulai lapor ke HAM umpamanya ya. Oh gereja gimana? Pindah gereja. Kan memang masih banyak gereja. Satu gereja terlalu keras ngajarnya. Maksudnya terlalu jelas, yang lain masih ada yang kelabu-kelabu, ya situ aja enak. Dosanya nggak kelihatan. Begitu loh kira-kira Pak Bu ya, yang dengar sini maupun di rumah maupun Anda yang tanda petik pas kebetulan buka channel ini. Gitu loh, saya hanya kasih tahu aja. Tak enak memang, tetapi tidak menghasilkan satu generasi yang baik. Kalau kita lihat anak-anak sekarang generasinya gimana? Bukan saya ngomong, banyak orang yang ngomong. Kalau zaman kita dulu gimana? Nggak bisa begitu. Nah, kebetulan saya dulu suka latihan fisik juga. Waduh, nggak ada yang enak. Tiap hari itu dipukulin sama senior-seniornya. Ya kan? Coba kalau zaman-zaman dulu Anda kalau kuliah gimana? Dibotakin kan?
Dibotakin disuruh apa? Disuruh. Kita nggak biasa gitu, berantem di situ, nggak bisa masuk kamu. Itu namanya sedang dipelonco. Nah sekarang memang udah nggak ada. Kalau itu dilakukan lagi, kena lapor ke HAM lagi. Ada penganiayaan. Satu sisi saya katakan memang itu tidak mendidik sih. Satu sisi tidak mendidik. Tapi di sisi lain saya anggap itu memunculkan mental yang bagus. Karena saya pernah ngalami waktu saya masih muda, latihan kungfu umpamanya. Waduh, setiap hari disuruh begini aja kita. Di bawah dikasih apa tak hiung. Hiung tahu hiung akan dinyalain. Kalau itu turun. Nah siapa itu si Edi? Edi mana Edi? Itu Edi itu. Bapaknya itu paman guru saya. Ya, terkenal banget gurunya bapaknya dia itu. Tanya aja dia di Pontianak. Anaknya di Jakarta. Ngajar kami. Tiap hari dipukulin terus. Awe nggak? Oh udah meninggal awenya. Iya tahu banget itu. Nah, jadi yang namanya menghasilkan suatu produk unggul itu nggak sederhana. Perlu ada pressure, Pak Bu. Apalagi untuk mencapai keilahian. Jangan kita terlalu mistik gitu. Tahu mistik? Datang ke pendeta. Cari minyak diurampin, kamu jadi Superman. Enggak seperti itu. Enggak ada di dalam Alkitab. Semuanya dipersiapkan, karena Alkitab memberikan sebuah ilustrasinya itu apa? Lahir, tumbuh. Perumpamannya selalu benih dan apa? Anak. Dia enggak mencontohkan kita itu virus. Kalau virus itu enggak bertumbuh. Belah diri. Replikasi dia, langsung belah, masuk langsung satu bisa jadi ribu-ribu, bahkan jutaan kan. Kita ini bukan virus, kita ini manusia, makhluk ilahi. Jadi kalau bicara tentang soal benih itu perlu dipupuk. Kalau bicara tentang lahir perlu diayomi. Nah itu dia. Saya temukan filosofi Alkitab itu luar biasa Pak Bu. Keluaran pasal 17, ya kita di sini aja kuncinya dulu. Saya bahas inilah ya. Tadi itu hanya pendahuluan. Pendahuluannya udah mau habis waktu saya. Keluaran pasal 17 kita baca dari ayat 10. Alkitab berkata, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa dan Harun telah naik ke atas puncak bukit. 11. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Itu kasih garis bawahi kata lebih kuat Israel. Karena nanti konteksnya kita Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya. Supaya duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ada 3 ayat, 1, 2, 3 ayat. Kita baca. Di rumah baca satu perikop lebih baik, kisah ini. Lalu Tuhan bicara apa sama saya? Sewaktu saya merenungkan ini. Ini bisa jadi pelajaran buat kita di masa sekarang yang tanda kutip. Masa pandemi yang serba tidak menentu dan tidak ada kepastian. Yang ada cuma kita percaya sama Tuhan, jalani saja hidup ini. Indah. Indah bukan pada waktunya. Indah saat ini bersama Tuhan. Kalau indah pada waktunya ada ayatnya memang. Tapi terkadang ayat itu kita jadikan sebagai apa? Sebagai sebuah penghiburan aja. Terkadang kita malah sebenarnya nggak yakin gitu loh. Nggak yakin aja. Yang ngomong indah pada waktunya tapi hatinya mengomel. Udah kakinya kejepit. Sakit kan? Nah,
Udah tahu bahwa nanti 1 jam kemudian sakitnya hilang, tapi yang ngomelnya itu bisa habis 3 hari itu. Iya Pak ya, ini kalau contoh loh ya, jepit sakit, iya itu manusiawi kan ada daging kan. Ngomel, tapi kalau dia tahu, oh iya bentar 1 jam lagi hilang, ya udah diamin aja. Ya syukur ya Tuhan. Masa gara-gara kejepit lalu kita jadi perang dunia ke-10, kan kira gitu loh. Ada cuma gara-gara sedikit aja bisa perang habis-habisan. Atau banyak cerita, saya enggak mau bawa sini ya. Nanti menyinggung suku ya, suku mana ya, nanti suku Maya lagi ya. Sekarang suku Maya itu kan lagi top, lagi populer, suku Maya ya. Suku Maya itu kan semua di dunia maya. Ya dunia maya kan, suku Maya itu dunia maya. Kalau yang dulu udah hilang kan, tenggelam ya. Kemudian sekarang ini ya yang suku yang paling berbahaya adalah dunia maya. Semuanya kan terbang di atas. Kadang-kadang gara-gara itu bisa naik pangkat, bisa turun pangkat. Ya, bisa jadi top, bisa jadi pecundang. Oke, kita mulai. Maksudnya apa Pak Bu? Kalau tadi kita lihat ada kata Yosua di situ, ini gambaran tentang Israel. Bukan gambaran, itu bicara tentang Israel. Tidak salah lah kalau seandainya kita mengambil ya, Israel itu adalah menggambarkan kehidupan kita di masa kekinian. Itu disebut transposisi, memindahkan suatu kejadian masa lalu, tapi kita bisa membangun untuk kehidupan hari ini, minimal itu bisa memberikan pengertian bagaimana kita mengelola kehidupan saat ini. Tapi dengan cara masa lalu. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa bangsa Israel dalam kasus ini, dia sedang apa? Dia sedang menuju ke tanah perjanjian. Karena keluar dari Mesir toh. Bukankah Anda dan saya sedang menuju kepada perjanjian ilahi kan? Pak Bu, saya pernah ditegur nih. Kok panggil orang, hey? Saya jadi kehilangan akal juga. Saya baca-baca satu hari, hampir 100 ayat, dan semuanya Tuhan, hey. Firman Tuhan juga, hey. Hey kau, hey. Oh berarti kata hey itu bahasa yang bisa membangunkan orang juga. Jadi ingat, apa yang dikatakan Alkitab, sebenarnya sedang memberikan suatu pendidikan buat kita. Kita sedang menuju ke tanah perjanjian kan. Jadi kehidupan manusia itu bukan yang sekarang ini. Ini hanya lintasan. Tahu ngerti lintasan? Perjalanan. Anda tahu nih, apakah kita tahu kita mau jalan berapa lama di dunia ini? Kan kita nggak tahu. Bisa 1 jam, selesai perjalanan kita. Tinggal nama. Ya bisa 10 tahun, 20 tahun, bisa 30 tahun. Kita kadang tahu. Tapi buat apa yang kita tidak tahu, tapi kita terlalu mikirkan. Yang kita pikirkan satu, perjanjian Tuhan dan kebenaran Tuhan, kita persiapkan sesuai dengan firman Tuhan. Kadang-kadang ada orang menemukan satu dinamika kehidupan itu bisa memberi kontribusi bagi kesehatannya. Dan itu yang menjadikan sebagai standar. Salah. Ini loh, kalau banyak makan ini kamu sehat. Iya buat kamu. Tapi buat yang lain tidak. Semua bagus, tapi tidak. Semua berguna, belum tentu benar. Yang benar ada firman Tuhan. Ya terlalu banyak ya kalau kita mau cerita ya. Kan kita tidak boleh di situ. Nah, jadi saya cuma mau katakan satu hal. Bahwa hidup kita ini sebenarnya bukan yang saat ini. Akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang akan datang itu ditentukan yang sekarang. Bukan berarti kita punya tujuan ke sana, lalu hari ini kita tidak buat apa-apa. Contohnya bangsa Israel. Tujuannya memang tanah perjanjian. Yang janji itu Allah. Bukan keinginan. Tapi itu adalah suatu perjanjian ilahi. Tapi dalam perjalanan mereka menghadapi kendala. Orang Kristen, kita punya perjanjian. Hidup yang kekal. Dalam kerajaan Allah. Alkitab katakan, Tuhan datang. Supaya kita apa? Halo? Tuhan datang supaya kamu ada apa? Ada hidup.
Maksudnya apa tuh? Tuhan datang supaya kita hidup sebagai anak Allah. Kita bukan hidup sebagai anak gampang, anak Allah. Nah, kalau sudah hidup sebagai anak Allah, enggak cukup. Kalau bahasa asli kan sering saya khotbahkan tuh ya, teknon. Kata teknon anak, bukan anak pungut, tapi anak yang dilahirkan oleh keilahian Allah. Jangan lagi dia bilang, kapan Allah lahirkan saya, nanti ada Allah ibu lagi. Bukan itu terlalu sempit pikirannya. Ini semua adalah metafora. Barang siapa yang percaya, kata percaya di sini, lalu kita dimasukkan, ya. Kata dimasukkan apa? Elabon itu dimasukkan, dielaborasi, ditata menjadi satu keluarga. Namanya teknon. Sekolah kitab ngerti tuh. Jadi kita ini dimasukkan ke dalam sebuah tatanan. Kata tatanan itu ada yang atas, ada yang bawah. Ada yang sulung, ada yang menjadi bungsu. Kita ini semua bungsu. Yang sulung itu Yesus. Untuk mengalami perjanjian Allah, Tuhan katakan, karena engkau anak, kutaruhkan roh anak. Halo? Roh anak. Coba ngomong yang di sini. Roh anak. Ngapain tuh roh anak? Untuk nangis kalau lapar? Enggak. Karena roh anak supaya kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa, itulah penyembah. Ketika kita tidak lakukan itu, diizinkan kendala itu. Saya nggak nyumpain, kalau ngomong gitu jangan bilang, oh Babe lagi nyumpain nih ya. Ya kita bilang kalau Bapak Ibu kurang mau beribadah, jangan heran kalau diizinkan Tuhan tiba-tiba tonjol, sehat gitu. Sehat ada dua pengertian. Sehat dalam bahasa medis bagus, tapi kalau sehat dalam bahasa Teochew, jalat. Waktu pernah sehat, tapi sehatnya tumor. Kalau Anda sudah dengar kalimat itu, kayaknya dunia udah mau kiamat. Kan seperti itu. Nah kalau udah begitu apa? Kita gampang tuh cari Tuhan. Enggak salah juga. Dan ini alamnya. Ini natural. Dan saya pikir Alkitab memang banyak mencatat seperti itu. Ada apa dengan bangsa Israel? Barangkali ada sesuatu yang tidak beres. Terjadilah sebuah kendala menghadap siapa? Amalek. Nah dari peristiwa itu Alkitab katakan pada akhirnya memang dia keluar jadi pemenang. Nah topik hari ini adalah kita menjadi apa? Saya berikan temanya begini. Menjadi murid pemenang. Bahkan kita lebih dari pemenang. Bilang, jadi murid pemenang. Kita ini murid pemenang. Lebih dari pemenang. Tapi Pak Bu, pemenang bukan berarti diam. Kalau kita lihat bangsa Israel itu, saya selalu menggunakan kalimat, perhatikan baik-baik. Saya berharap saya nggak salah ngomong atau kecepatan. Bangsa Israel itu merupakan sebuah gambaran tentang kasih karunia. Jangan kita bedakan bahwa perjanjian lama bukanlah kasih karunia, lalu perjanjian baru itu adalah kasih karunia. Enggak. Musa pernah berdoa kok. Tuhan, tunjukkan jalanmu supaya aku mengenang engkau. Supaya aku tetap tinggal dalam kasih karuniamu. Berarti dia ngalami apa? Kasih karunia. Terus kata Tuhan apa? Enggak bisa. Aku yang bimbing. Ini seringkali saya ngomong. Artinya apa? Bangsa Israel membuktikan dia tinggal dalam kasih karunia, dia dibedakan dari bangsa-bangsa. Karena dia punya ibadah sampai hari ini dan tak ada satu bangsa yang seperti dia dalam banyak hal. Itu bedanya. Artinya dia kan tinggal dalam apa? Kasih karunia. Terus kita pikir kasih karunia itu sudah selesai. Dengar baik-baik. Kasih karunia bukan berarti kita lepas tanggung jawab. Ada bagian Allah, ada bagian kita.
kata kasih karunia itu seperti umat Allah di permulaan penciptaan, Allah menjadikan manusia. Manusia itu tak punya rancangan sendiri sebenarnya. Allah menghembuskan pikirannya. Dan manusia punya rancangan Allah. Dan rancangan manusia pada mulanya sebenarnya adalah sempurna seperti Allah. Lalu ditaruh di mana? Taman Eden. Ngapa di situ? Usaha. Bukan suruh diam. Nah, kata usaha ini menggunakan bahasanya ibadah. Kalau sampai hari ini masih ada orang takut sama virus, gak mau ibadah, saya juga bertanya, ini kamu siapa? Gitu. Halo? Dengar nggak? Saya ngomong nih. Saya bukan lagi marah. Tuhan saja mengasihi kita. Sehingga Tuhan perlu buat sesuatu untuk kita. Amen. Jadi itulah realita kehidupan kita. Ibadah. Jikalau kita tidak melakukan ini, kita ada masalah. Nah, sebab itu kalau kita lihat Alkitab, bangsa Israel dihadapkan kendala. Yang pertama kalau kita lihat di ayat yang ke-10, Alkitab bilang apa? Ada peperangan. Bilang ada peperangan. Jadi kalau saya boleh simpulkan, hidup ini ada peperangan. Bilang ada peperangan. Di ayat 10 kan bilang gitu kan. Berperanglah melawan orang Amalek, berarti hidup ini ada peperangan. Kasih karunia bukan berarti Anda dan saya itu diam. Lalu berdoa. Doa itu penting, harus. Tapi kita lihat kalau kita menghadapi peperangan, apa yang harus kita hadapi? Kita pindah ke dalam perjanjian baru, ini ajaran Kristus. Itu di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Apa kata Alkitab? Coba kita lihat di sini. Nah dia. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Padahal Tuhan sudah pernah ingatkan berdoa dan berjaga-jaga ya di dalam Matius pasal 26, masih ingat ya? Lawanmu siapa itu? Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Memang ada orang yang bisa ditelan dan orang yang tidak bisa ditelan. Coba sih, senggol karena kan suami istri. Kamu gimana gitu loh? Bisa ditelan nggak? Jangan kayak yoyo gitu. Coca-Cola tahu Coca-Cola ya? Uapnya bentar habis itu tuh dingin ya. Itu bisa ditelan tuh. Kalau lagi uap begitu susah kalau minumnya juga kan. Tunggu dia turun dulu. 9 berkata apa? Lawanlah dia dengan apa? Dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dari Alkitab sudah menggambarkan. Kalau kita boleh pinjam perjanjian lama, bagaimana Musa dan Yosua lawan dengan apa? Iman. Barulah bolehlah kita menggunakan sebuah kita boleh menggunakan satu template. Plat. Sama. Itu bahasa orang Kristen yang paling keren itu. Apa itu? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan mendatangkan kecelakaan, tapi mendatangkan kebaikan. Bahkan Alkitab katakan, kalau kita konstruksi ya dari 2 ayat ya, masa depan penuh pengharapan. Sebab Yeremia 29:11 mengatakan tidak ada kecelakaan. Masa depan penuh pengharapan. Roma 8:28, dia itu bekerja. Baru kita bisa ngomong itu kalau kita hidup oleh amin, bukan iman. Gereja itu sudah penuh dengan amin. Saya berdoa supaya Psalm 21 bukan penuh dengan amin, tapi penuh dengan iman. Herannya di sini nggak ada yang punya nama iman. Yang ada amin banyak. Itu yang pertama Pak Bu. Yang kedua di ayat yang ke-11. Ayat 11 bilang apa nih? Ayat 11,
Kekuatan itu ada batasnya. Alkitab katakan, penatlah tangan Musa, sebab mereka mengambil sebuah batu. Apa? Kekuatan itu ada batasnya. Ya. Lihat yang kedua ya. Maaf, yang kedua di ayat yang ke-11. Tadi itu yang ketiga. Yang kedua. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Yang kedua, kalah dan menang, namanya apa? Relatif. Ya kan? Ketika Musa angkat tangan, kuat dia. Dia turun tangan apa? Lemah. Saya simpulkan, hidup ada peperangan. Kalah dan menang itu relatif. Nah, karena kalau kalah dan menang relatif, lalu gimana kita? Kita perlu hidup dalam pengurapan supaya kita menjadi pemenang. Maka itu dalam 1 Samuel pasal yang ke-10, nah ini kita buka nih. 1 Samuel pasal 10. 1 Samuel pasal 10 ayat ke-6. 1 Samuel pasal 10 ayat 6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ini pernah dialami siapa? Saul. Tapi sebenarnya yang lebih berubah karakteristiknya siapa? Daud. Orang kecil tapi menjadi luar biasa. Saya coba membawa Bapak Ibu untuk memahami ya, yang di sini maupun di rumah. Pelan-pelan Anda lihat. Bedanya apa sih Saul dengan Daud? Kalau Saul itu karena memang dari semulanya dia sudah besar. Ilmunya sudah banyak itu. Strategi perangnya sudah luar biasa. Paham? Saya coba ajak Bapak Ibu memahami. Kalau bicara tentang ilmu strategi perang, Saul nomor 1. Tapi begitu karena dia main di ilmu, ini peperangan. Datanglah Goliat. Goliat lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar dibandingkan sama Saul. Nah, kalau kita jalankan hidup menggunakan strategi dan keilmuan, kita akan mengalami jadi pecundang. Maka itu kehidupan ini kalah dan menang relatif. Kalau kita menggunakan ilmu, hari ini kamu bisa di atas, tapi jangan lupa besok bisa ada di bawah. Ngerti nggak? Datang satu orang yang imut-imut tuh, culun, Daud. Lah kalau cara ilmu, wah ini teologinya belum tamat ya, baru diwisuda. Gak dilihat. Ilmu memang kalah sama Saul. Kenapa saya mengatakan? Karena Saul juga kepengen, karena kamu baru lulus, kamu perlu pengalaman. Karena kamu gak punya, aku kenakan pengalamanku, ketepong, perang, apalagi pedang, semua dikenakan. Bingung. Salah gak? Gak salah. Kadang-kadang kita ayah, kadang-kadang kita pemimpin, pengen orang itu punya ilmu seperti itu. Punya ilmu gak salah Pak Bu. Saya kadang-kadang menghadapi banyak teman, kamu sih belajar begini Ton, kamu sih belajar begitu. Iya, dari dulu saya belajar, dikirim ke Korea, dikirim ke Amerika, belajar Pak Bu, saya bilang. Tapi semua itu gak bisa jadikan saya sebagai pemenang. Justru saya bawanya berat banget. Teorinya 1, 2, 3 belum selesai, saya udah kalah duluan. Karena berat banget gitu Pak Bu. Boleh gak? Boleh. Tapi belajar dari Daud. Daud datang bukan dengan ilmu, dengan iman. Kau datang kepadaku dengan tombak, itu ilmu tuh. Tapi aku datang kepadamu dengan Tuhan semesta alam, itu iman. Kalau dengan iman, biarpun kamu tidak punya strategi, pakai saja media yang kecil, kalah itu. Pak, hari ini kita bukan perlu ilmu, iman. Dengan sederhana kau bisa mengalahkan dunia yang sedang gonjang-ganjing ini. Amin.
Kalau usaha pekerjaanmu sedang menghadapi Goliat, Anda boleh seminar sekarang, banyak seminar bayar mahal-mahal. Tidak akan membuat Anda keluar dari masalah. Itulah sebabnya kita perlu apa? Diurapi. Ya, kalah dan menang itu relatif, tetapi ketika kita diurapi, kita akan menjadi manusia beda. Ayat ketujuhnya bilang apa? Apabila tanda-tanda terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapatkan oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Pengurapan dipenuhi Roh Kudus itu penting. Maka itu bahasa roh bukanlah sebuah kewajiban sih memang, tetapi bahasa roh merupakan kita masuk kepada dimensi kuantum, Pak Bu. Dimensi ilahi. Karena engkau bisa duduk diam 1 jam, setengah jam. Kamu ngomong gak ada ngerti kamu apa-apa. Kamu ngomong kamu gak ngerti gak apa-apa. Itu sedang membangun keimanan kamu menyentuh kepada realita kerajaan Allah yang kamu sendiri tidak tahu. Paham gak? Kalau Tuhan sudah kasih kita itu berarti penting. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-12 tadi itu. Ayat 12, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya. Jadi ingat, kalau tadi kalah dan menang itu relatif, kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, ingat, haruslah selalu hidup dalam apa? Hadirat Allah. Karena hadirat Allah itulah yang bisa memberikan kita Roh Kudus. Coba kita baca Yohanes pasal 7 ayat 37. Saya dari perjanjian lama saya bawa ke perjanjian baru sebagai transposisinya ya. Yohanes pasal yang ke-7. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baik ia datang kepadaku dan minum. 38. Barang siapa percaya padaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ketika kita haus, ketika kita punya masalah, bukan kita ngomel di media sosial. Itu penyakit apa? Penyakit sosial. Ya, ribut sama papa, keluarnya di dunia maya. Ribut sama suami atau istri, keluar di dunia maya. Pakai ayat lagi. Dan itulah yang saya katakan mentality victim. Selalu merasa dijolimi. Padahal kita sadar, kalau kamu merasa capek, letih, katakanlah mungkin kita mengalami sebuah perlakuan yang tidak, datang pada Tuhan. Hadirat Allah. Ngapain? Waktu kamu datang, dari dalam akan kembalikan urapan kita itu, bukan ditumpangin tangan lagi, Pak Bu. Salah-salah nanti transfer spirit yang gak bagus. Dalam 1 Yohanes pasal yang ke-7, 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 itu dikatakan, urapan itu sudah ada di dalam kita. Oh salah berapa minggu lalu ya. Jangan biar dia tidur. Maka datang menyembah. Kalau kita haus, yang dimaksudkan itu apa sih? Coba kita lihat ayat 39 ya. 39. Udah mau selesai. Aku udah lompat waktu sih masalahnya juga. Coba. Dia. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah ini Tuhan waktu itu sedang mendidik muridnya, memberikan sebuah gambaran ya, bahwa kalau Anda perlu dipenuhi Roh Kudus ya, di hadirat, datang ke Tuhan, nyembah. Saya masih ingat kok ya, bagaimana saya dulu, sekarang juga saya tetap masih ingat, saya lakukan. Ada gak sih gembala kamu punya masalah? Ada, sama kayak kita ini manusia kok, masih sakit kalau disebut. Lapar juga, habis khotbah makan tuh, sama.
Coba lihat makanan gembala kamu apa? Sayur. Enggak batu, enggak emas, enggak darah Yesus terus aja, enggak juga. Artinya kita ini sama manusia biasa. Seperti Elia manusia biasa. Tapi ketika dia berdoa, tidak hujan, hujan tidak turun. Dia berdoa turunkan hujan, hujan turun lalu. Sama Pak Bu, kita semua sama. Kalau hari ini Anda sedang menghadapi krisis ekonomi, jangan nyalakan pandemi. Itu namanya penyakit mentality victim, penyakit sosial. Jadikan pandemi alasan. Jangan. Ketika kita merasa kondisi seperti seakan-akan Tuhan yang salah, kita ini terjolimin gitu loh. Kita ini teraniaya. Lalu mengasihi diri sendiri. Yang dilihat apa? Yang dilihat itu stroberi sama apel hijau. Tahu? Ada botolnya itu. Bye-bye, gone. Atau main ayunan. Pakai tali lafia ikat-ikat gitu. Dan ini kadang-kadang begitu banyak orang ngalami stres, depresi, stroke. Dan ada yang bunuh diri. Karena gak sanggup hadapi zaman. Merasa teraniaya. Udah deh, pandemi memang pandemi. Gak usah urusin. Yang urusin adalah mari anak Tuhan semua berdoa. Supaya ada kekuatan. Bangsa ini perlu orang-orang yang tangguh. Perlu orang-orang yang punya iman. Bukan mengumpulkan orang-orang yang cuma hanya ngegerutu, enggak. Gimana Anda mau menyelamatkan jiwa? Menyelamatkan diri ya kita nggak sanggup. Halo? Suruh ibadah aja bolong-bolong. Entah masuk, entah enggak gitu. Tapi pengen hidupnya umur panjang sehat. Dari mana dapatnya? Anda nggak kerja aja bisa nggak dapat duit. Ngerti nggak? Ya pakai alasan. Media sosial ada, online ada, banyak gereja. Iya, saya percaya. Tapi Anda lihat, tidak semuanya baik. Tidak semua berguna. Yang terakhir ini. Yang terakhir ini. Dia yang ke-13 dia berkata apa di situ? Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan apa? Mata pedang. Nah, kalau Anda lihat peristiwa ini, bagaimana Yosua dan bangsa Israel bisa menang? Di situ ada sebuah keterikatan antara Yosua dan siapa lagi? Musa. Siapa lagi? Hur. Siapa lagi? Harun. Kemenangan itu dalam kesatuan. Sebuah statement atau bahasa sosial yang sering kita ucapkan. Bersatu kita apa? Teguh. Bercerai kita apa? Nah itu dia. Mantap itu kalau ada dia sini. Hari ini ada 2 orang yang bikin saya semangat. Satu yang suka lihat masa depan namanya Teleos. Ya, yang satu suka jamain. 2 orang ini ada orang-orang yang sangat memberikan inspirasi buat saya. Kekristenan seperti itu. Semangat. Walaupun dalam kondisi apa? Pandemi ya. Semangat tuh. Mana gitu udah pakai masker, pakai vis, itu nggak gampang loh. Ya. Nah, ini Pak Bu, saya katakan kepada kita bahwa yang namanya kemenangan itu dalam kesatuan. Artinya apa? Hidup berjemaat. Memang hari-hari ini kita bisa punya sebuah konsep. Di sana ada persekutuan para pengusaha. Di sini ada persekutuan para penyanyi. Boleh, tidak salah. Tapi itu tidak alkitabiah. Itu ciptaan orang yang victim. Merasa dijolimi di gereja, muncul, bikinlah sebuah persekutuan. Terus merasa dia lebih baik. Ya punya duit, bisa ngundang sana ngundang sini kok. Tapi itu tidak sehat. Akibat daripada yang seperti itu, uangnya tidak dipergunakan untuk Tuhan, tapi dipergunakan untuk kepentingan ego, menciptakan manusia-manusia yang kerdil, bukan kredibel. Paham Pak Bu? Apakah Anda mau jadi orang Kristen yang kerdil? Yang bisa membuat Anda tetap pada Tuhan itu cuma papa mama, keluarga.
hidup kesatuan. Memang tidak nyaman kadangkala. Tapi tidak ada orang tua yang tiap hari mengutukin anaknya supaya dia mati muda. Nggak ada kan? Walaupun dia tidak punya uang, dia masih kasih. Saya masih ingat. Papa saya dan saya, kami tersasar di hutan. Perjalanan 1 harian naik sepeda, hujan. Dari kecil saya udah digoes sama papa saya. Sampai ke satu desa nggak ada orang, malam. Udah agak malam. Masuk ke Langkau, kau tahu ya di kampung Langkau ya, yang biasa buat bakar apa itu? Kopra, kan namanya Langkau. Atasnya kopra, bawahnya ada api. Karena dingin masuk ke situ. Lapar. Papa saya nggak tahu gali-gali mana ketemu ubi. Karena ada api dia bakar ubi, 1 potong ubi kecil dia bakar. Yang makan siapa? Papa saya. Dia lapar loh, dia goes loh. Saya cuma hanya dipelukin aja sama dia kan. Masih kecil waktu itu. Saya yang dikasih makan. Sampai hari ini saya merasa sedih, saya ini nggak tahu diri. Anak yang nggak tahu diri. Ayah yang rela kasih ubi, saya habisin. Nggak nawarin papa saya. Saya sekarang baru bisa berpikir bahwa anak yang kiau itu gimana. Udah saya makan roti roti lagi. Ubi itu kan tahu kan keselekat. Nggak ada air. Bahkan hujan, rintik-rintik. Kan ada atap, turun kan. Dia bilang mulut kamu nada aja ke atas. Waktu di Singapura anak saya ajak saya minum. Pak itu aja pencet. Gue bilang udah ketinggalan. Tahun 60-an aja papa sudah di Padang Tikar ada begituan. Masa sih iya? Iya di atap. Sama gayanya. Cuma beda saya agak modern, kalau ini agak kampungan. Tapi kurangnya air juga. Saya hilang ausnya. Ngerti gak maksud saya? Nah itulah keluarga. Penting Pak Bu. Saya pinjam waktu Anda. Cerita saya ini kebenaran dan bisa memberikan Anda sebuah kesaksian. Waktu kami di Jakarta ya. Kita kan ada persatuan. Suka berdoa sama-sama. Nah seorang, dia bukan PKI sih, dia sudah gembala juga, pendeta juga pengkhotbah. Mereka sedang pelayanan di satu desa, saya nggak usah cerita desa mana. Memang desa ini memang agak sedikit tanda petik. Ya. Nah mereka lagi persekutuan di situ, pelayanan, tiba-tiba diserbu. Ada tahu nggak? Itu kalau kampung saya diserbu dibakar. Tapi waktu diserbu tiba-tiba mereka lari semua. Bentar hilang semua. Lalu mereka bilang, kami tidak tahu apa-apa. Lagi persekutuan tiba-tiba diserbu, mau dibakar, bahkan mau dibacok. Tapi tiba-tiba mereka lari. Lalu ada salah satu orang kampung itu yang ikut, ditanya sama orang kampung juga, kenapa kalian lari? Bayangin aja, yang bersekutu sana di luar dijagain sama panser, dijagain sama tentara, pakai senapan semua. Kita mau buat apa? Mati ada kali. Terus dibilang, kalian kok bikin doa bawa-bawa aparat? Siapa aparatnya? Nggak ada yang tahu. Nah, setelah diceritakan kami, pada hari itu kita di persekutuan, gereja kan, kita berdoa. Sama. Yosua bisa kuat karena Musa berdoa. Pak Bu, hari ini kita banyak yang ada hari ini seperti saya, itu karena ada jemaat yang berdoa. Karena kita mengaku dalam hidup berjemaat. Maka jangan banyak ngomel. Takutnya doanya gak nyampe. Bapak Ibu teriak-teriak kan. Minta beli sana beli ini sama Tuhan. Tapi kalau udah berdoa percaya Tuhan pasti kasih. Jangan udah berdoa bersungut-sungut. Itu barang malaikat mau bawa. Dia bilang bersungut-sungut. Mungkin dia mau kasih Roy nih. Roy contoh Roy boleh ya. Roy pasti orang yang gak suka marah lah. Roy berdoa, Tuhan saya minta mobil. Tapi bersungut-sungut, mobilnya sudah keluar dari Bapa di sorga. Malaikatnya bawa. Karena dia lihat si Roy ini bersungut-sungut, dia ingat alamat yang paling tepat itu BLKI. Nggak pernah bersungut tapi selalu berserah. Dia kirim ke BLKI. Maka kalau BLKI dapat mobil baru jangan jadi cemburu. Lalu kasih komentar itu uang perpuluhan. Semakin Anda banyak menuduh, semakin Anda banyak berdosa. Doakan saja. Kalau memang gembala salah, urusannya sama Tuhan. Ayo, ini kan sebuah bahasa.
Tapi itu kebenaran Pak Bu. Saya mengajarkan kita jangan terlalu banyak lihat orang, mari lihat diri kita sendiri. Sehingga kita jadi pemenang. Coba kita rangkum kembali. Kendala perjalanan hidup, bagaimana? Pertama ada peperangan, lawan dengan apa? Iman. Oke. Yang kedua apa? Kalah menang relatif. Karena itu kita perlu apa? Urapan. Ya kan? Bagaimana kita bisa mendapatkan urapan? Harus apa? Hidup dalam hadirat Allah. Hidup dalam hadirat Allah. Bagaimana kita hidup dalam hadirat Allah supaya ada kemenangan? Hidup berjemaat. Ikatkan diri di gereja. Pak Bu, kalau hari ini Anda pas kebetulan bukan di sini jemaatnya, saya sarankan pulanglah ke gerejamu. Buat apa Anda di sini kalau tidak terikat? Pulang kembali ke gereja kamu. Kalau Anda punya masalah, berdamailah sama mereka. Minta didoakan. Sungai Yordan tidak punya rancangan dari sorga untuk narik jemaat orang lain. Tapi Sungai Yordan dipanggil Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tapi jikalau Anda di sini sudah merasa in home, ini rumahku, berdamai sana, datang sini, tingkatkan diri. Saya mau katakan, tidak ada tempat jemaat yang baik, tidak ada persekutuan yang paling benar, nggak ada. Yang ada kita belajar mau dibenarkan. Kalau belajar mau dibenarkan itu bagaikan kayu yang mau dibikin gangsing supaya perputarannya bagus. Dipotong. Siap-siap dipotong. Ya, siap-siap dipotong. Nah, pengkhotbah satu ini suka motong. Supaya jadi gangsing yang kuat putarannya. Jadi juara. Lebih dari pemenang. Haleluya. Amin.